Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Ustadz, aku boleh nanya nggak? Tanya. Kamu seperti baru kenal saya kemarin. Orang seciraos ini semuanya nanya ke saya. Tanya yang banyak. Gini loh Pak Ustadz, zaman sekarang itu orang tua masih boleh nggak sih nyari-nyariin jodoh buat anaknya? Pertanyaan bagus. Begini, orang tua zaman sekarang juga sedang mempertanyakan kenapa anak-anak zaman sekarang tidak minta dicarikan jodoh sama orang tuanya. Kalau itu mah karena kitanya emang mesti cari jodoh kita sendiri Pak Ustadz. Boleh saja kamu berpikiran seperti itu. Tapi ada satu yang harus kamu pahami. Dulu suami istri jarang yang berpisah. Padahal dijodohin, orang tua yang cariin. Tapi kalau sekarang pernikahan suami istri banyak yang bubar hampir di setiap gang. Padahal nikahnya cari sendiri. Lantaran cinta katanya. Dunia terbalik kan? Yang nikahnya lantaran cinta banyak yang bubar. Yang nikah lantaran dijodohin rukun sampai tua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Din, tadi si Aceng kemari? Iya, Mak. Tapi udah pergi lagi. Hah? Kemana? Saya nggak tahu. Tapi arahnya sih ke sana. Oh, ya udah. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau si Ujang nggak jadi ngasih modal bulan depan, gimana ya? Jangankan buat makan, buat bayar hutang aja nggak ada. Gimana bayar cicilan motor? Harus cari akal ini mah. Gimana caranya supaya si Tatang sama si Asep mau investasi untuk bulan depan? Ada Bos Idan tuh. Kita mesti pakai strateginya Kang Ujang supaya kita berdua bisa makan gratis. Bener, Tang. Assalamualaikum Bos Idan. Waalaikumsalam, Tang, Sep. Bos Idan teh lagi mikirin apa? Saya teh lagi mikirin peluang bisnis baru. Teman saya ngajak bisnis baru. Keuntungannya teh lebih besar. Wah, mantap Bos. Kita ngobrolnya di warung aja yuk Bos. Ah, di sini aja. Lebih tenang. Di warung mah banyak yang ngegangguin. Kang Aceng teh sering ngeledekin Bos Idan. Kalau Bos Idan nggak percaya, tanya tuh sama Kang Asep ya Kang. Ngeledekin apa sih, Sep? Katanya, masa bisnis ngobrolnya di pos ronda? Ngobrolin bisnis itu sambil makan. Gitu kan, Tang? Iya Bos. Kalau Bos nggak malu, ngobrol di sini juga nggak apa-apa. Ya nggak Kang? Iya. Ya udah, kita ke warung Utin. Hayo. Emangnya kamu teh mau usaha apa sih, Kum? Ya elah, Ceng. Mau buka usaha apa juga bingung. Orang gak ada uangnya. Dang! Walaupun uang kamu sekarung, Dang. Kamu mau usaha apa? Hah? Kamu bisa apa? Mau buka minimarket? Iya, tuh. Di depan udah ada minimarket besar tuh. Mau buka toko bangunan? Hah? Di perempatan udah ada supermarket bahan bangunan. Kesian deh. Bener. Seharusnya pengusaha besar seperti mereka itu dilarang masuk ke desa kecil seperti Ciraos ini. Ya memang seharusnya begitu. Ya, tapi tidak bisa begitu juga. Kan itu hak mereka. Kalau mereka ada di sini, sebetulnya juga membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat. Kan begitu. Lapangan pekerjaan untuk siapa? Untuk perempuan. Ujungnya yang laki-laki seperti kita mengurus rumah dan anak. Iya.
Apa hubungannya sama kita tuh, Kum? Emangnya istri kita kerja di minimarket? Aceng! Pulang, nyuci. Mas Suha kok tiba-tiba ada di situ? Kenapa? Masalah? Tidak, Mak. Kalian semua ingat ya, istri kalian sudah menyuruh saya untuk mengawasi kelakuan kalian semua. Kena? Bagus. Ngapain masih di situ? Iya, Mak. Pulang. Iya, Mak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kepala saya pusing dong. Pusingnya itu gimana ya Pak? Kelayangan atau nyut-nyutan mungkin? Pusing dong. Dengar-dengar di sini mau dibangun toko kelontong. Saya dengar juga begitu Pak. Kalau ada toko kelontong milik desa, saya jualannya gimana? Sekarang aja udah susah dok, apalagi kalau ada toko kelontong. Sepertinya penyakit Pak Ocat ini yang bisa menyembuhkan itu hanya Pak Kades, bukan saya. Oh, Pak Kades juga jadi dokter sekarang. Saya teh sedih ngeliatin orang-orang di kampung sini. Kenapa? Iya, para istri sibuk kerja di pabrik, sedangkan suaminya sibuk di rumah. Para istri merasa menafkahi suami, lama-kelamaan sifat dan wataknya bisa berubah. Banyak juga yang pacaran sama pengawas pabrik, sama satpam, dan ada juga yang pacaran sama tukang ojek. Ya, namanya juga sering ketemu, lama-lama jadi suka. Awalnya ngobrol-ngobrol, pelan-pelan mulai curhat. Ditambah lagi, semakin hari kondisi ekonomi semakin sulit. Semua orang butuh uang. Ujung-ujungnya pisah. Aduh, saya teh ngomong apa tadi? Maaf, ngelantur. Gak apa-apa tuh Kang. Dari tadi juga Dede teh senang dengerinnya. Ya udah kalau gitu, Akang pamit sekarang ya. Soalnya masih banyak yang mau dikerjakan. Yuk. Kamu baru tahu. Prabut. Stop, Kang Sobri. Ada apa Mang Ocat? Saya mau penegasan aja. Katanya ada rencana mau bangun toko kelontong di desa ini. Oh iya, memang ada rencana ngebangun toko kelontong di desa kita. Mang Ocat doain ya.
Doa mah gampang atuh Kang Sobri. Tapi nasib saya gimana? Ya, kalau itu Mang Ocat nggak usah khawatir. Kita juga memikirkan nasib Mang Ocat. Jadi Mang Ocat nggak usah takut. Baru denger rencana bangun toko kelontong aja, saya udah pusing. Apalagi kalau beneran berdiri. Cuk, kamu udah pulang aja? Kan belum makan siang. Lagi galau ya. Tapi kok Akang aneh ya? Kamu walaupun galau, Kamu teh cantik bener, Cuk. Apa rahasianya ya? Nanti cucu kasih tahu ke CEM kalau Kang Aceh suka datang ke kamar kosan cucu. Oh, Akang teh cuma bercanda. Jangan marah begitu dong. Ya. Nggak usah dikejar deh. Daripada cari masalah. Cantik sih. Maaf Pak Ustadz. Saya tahu ilmu Pak Ustadz tinggi. Sangat tinggi. Sejauh yang saya ketahui, pemahaman Pak Ustadz tentang segala sesuatu bagus. Saya banyak belajar sama Pak Ustadz. Banyak sekali. Saya belajar tentang empati, tentang bersosialisasi. Tapi kalau boleh, ada satu yang ingin saya tanyakan, Pak Ustadz. Tanya yang banyak. Silakan. Jangan malu-malu. Jangan ragu-ragu.